Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salihin Ule Karing, guru kami Bapak Dr. Syarifuddin MA. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Izinkan kami sampaikan keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah yang berdimensi sosial. Kaum muslimin yang mulia, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan diliputi kehinaan di mana saja manusia itu tinggal, di mana saja manusia itu berada, kecuali dia tidak menjadi hina apabila baik hubungan dengan Allah. Dalam hal ini ibadah secara ritual dan baik hubungan dengan manusia, yakni perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang berdimensi sosial dengan manusia. Kita lihat ibadah salat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Salat adalah ibadah ritual, ibadah secara individual. Tetapi sesudah salat, bagaimana kita lihat perbuatan-perbuatan sosialnya. Perintah salat dalam Al-Quran Al-Baqarah 43, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk. Salat dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Ini dari segi perbuatan. Kalau niat nggak nampak perbuatannya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Artinya besarkan Allah. Dan nanti di akhir salat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sesudah besarkan Allah, maka hormati manusia. Jangan salatnya bagus, tapi sosialnya enggak bagus. Ada orang tahajudnya bagus, dengan tetangganya dia tidak baik. Ada orang salatnya baik, tapi sama ayah dan ibunya durhaka dia. Maka orang ini diliputi kehinaan. Artinya apa?
Kalau ada orang yang ritualnya bagus, hubungan dengan Allahnya bagus, tetapi yang berdimensi sosial tidak baik, tidak berimbang, manusia ini masih hina. Dia salat, dia puasa, dia haji. Tetapi dengan saudara-saudaranya dia bermusuhan. Maka tidak seimbang ibadah ritual dengan ibadah yang berdimensi sosial. Kita lihat perintah salat itu ada 5 waktu. Kalau di dalam Al-Isra ayat 78, Allah berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan olehmu salat sejak tergelincir matahari, duhur, asar. Ila ghasaqil lail, sampai awal permulaan malam, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr, dirikan olehmu salat fajar, salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Dari kelima waktu salat ini, katakanlah kalau subuh ini tadi kita jam 5:30, nanti keluar 6:30, 1 jam. Kalau duhur nanti 1/2 jam. Asar 1/2 jam, udah 2 jam. Maghrib, isya 2 jam, udah 4 jam. Katakanlah 5 jam ibadah. Waktu ada 24 jam. Dari sisa 24 jam itu, bagaimana hubungan dia dengan manusia? Sebaliknya, ada orang baik sekali dengan manusia, tapi dia enggak salat. Banyak sekali sedekahnya, tapi dia enggak ibadah. Dia enggak puasa. Orang ini masih hina. Banyak sekali bantuannya. Lebih-lebih kalau mau pemilu. Nah, itu bantuannya banyak. Kalau kalah minta balik. Ada sebagian begitu, ada juga yang enggak. Tapi dia enggak salat, dia enggak ibadah, dia enggak puasa. Maka jangan pilih orang seperti ini. Di sisi Allah dia masih hina. Kecuali tidak hina, ada seimbang antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Kita lihat puasa. Puasa dimulai dengan imsak, menahan diri. Enggak makan, enggak minum, tidak berbuat sesuatu yang dilarang, ini ibadah dengan Allah. Maka wate imsaknya, hana polisi, hana WA, jak raun-raun, imsak, imsak. Polisi itu adalah diri kita sendiri karena sedang beribadah dengan Allah. Akhir dari puasa adalah berbuka dan memberi orang lain berbuka puasa. Kalau ada orang puasanya bagus sekali, tapi enggak mau memberi orang berbuka puasa, apalagi fakir miskin, anak yatim, bagus sekali puasanya, tapi tidak mau dia bersedekah, maka orang ini masih belum seimbang di sisi Allah kemuliaannya. Ada sebuah tetangga, satu tetangga anaknya nangis
nangisnya gede. Sebelahnya anaknya nangis, nangisnya kecil. Yang nangisnya gede karena sakit perut, letak pajuh bohdrin. Karena dia orang kaya. Sakit tak perut? Ya, sakit tak. Malaikat tidak melihat yang nangisnya besar, sakit perut gara-gara pajuh bohdrin. Tetangganya nangisnya kecil, rumahnya gubuk. Tapi malaikat turun mendengar tangisnya. Tangisnya kecil. Mak, pajuh bu, mak. Maka tidak beriman seorang di antara kamu yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Inilah sidang jamaah yang mulia yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan Bismillah. Coba lihat halaman pertama. Yang merumpuk Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillah. Kita buka halaman terakhir, di surat terakhir, surat nomor 114. Nama suratnya An-Nas. Bismillah artinya dengan nama Allah, An-Nas artinya manusia. Baik-baik dengan Allah, lalu kemudian sesudah itu baik-baik dengan manusia. Ini yang kami sampaikan, keseimbangan kita dalam beribadah ritual dan ibadah yang berdimensi sosial. Maka orang-orang yang selesai puasa lalu datang Idul Fitri, merumpuk, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, takabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalanmu. Taqabbal ya Allah ya Karim. Terimalah amalan kami, ya Allah Tuhan yang maha mulia. Anda sambung lah. Minal aidin wal faizin. Dari aid, dari kesucian. Orang-orang yang selesai ibadah puasa, sudah suci, sudah bersih. Wal faizin, menuju kepada kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi selesai puasa itu, kita tidak lagi menanyakan amalan orang. Waktu yang merumpuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nak puasa ram, belum puasa? Oh ni jakron. Bukan itu yang kita ucapkan. Kita tidak mengurus amalan orang, tetapi berbaik-baik dengan manusia. Jangan sudah baik dengan Allah bulan Ramadan, lalu kemudian gak baik dengan manusia di hari raya. Orang tuanya pun tidak dia kunjungi. Pas hari raya, bukan orang tuanya dia salamin, atasannya dulu dia datang. Ini udah jak bapak eleh, bak atasan. Itu gaduh jabatan. Padahal doa keberkahan hidup ada pada orang tuanya. Jadi bagaimana salat seorang anak, lalu kemudian secara sosial dengan orang tuanya dia tidak baik. Pernah saya sampaikan dalam beberapa ceramah, ada seorang ibu punya ayun di belakang. Ayunnya dari awe, dari rotan. Lalu tiba-tiba ayun itu dia bawa keluar rumahnya, dia bakar. Tetangganya keluar, Bu, tupo ayun. Ayun anak lun. Mapa kon ibu tut? Kenapa ibu bakar? Berapa orang ibu ayun dalam ayun itu anak ibu?
6. Kemana anak ibu sekarang? Udah kawin, udah pergi. Ada yang di Tangerang, ada di Bekasi. Ada yang di Solo, ada yang di Lampung, ada yang di Jakarta. Terus kenapa ibu bakar? Apa jawab ibu ini? Tiap hari aku ke belakang, aku pandang ayun itu. Tiap hari hati aku terbakar. Keenam-enam anak aku sudah tidak peduli lagi di hari tua. Daripada tiap hari hatiku terbakar, lebih baik aku bakar ayun itu pada hari ini. Jadi di mana letak kemuliaan puasa, salat dengan orang tuanya dia tidak baik? Kaum muslimin yang mulia, mana duluan ibadah ritual dan sosial? Duluan hubungan dengan Allah, baru baik-baik dengan manusia. Kalau berhadapan hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia, yang mana kita duluankan? Allah tidak marah kalau kita duluankan hubungan dengan manusia. Contoh, tanya kena tubik semayang jamaah, naurung rebah, tetangga tanya. Apakah kita langsung menuju ke masjid, kita biarkan yang jatuh, atau kita bantu dulu yang jatuh, lalu kita ke masjid? Ini apabila bersamaan dan sekali-kali waktu. Maka Allah tidak marah, kita mendahulukan hubungan dengan manusia, hubungan sosial. Baik bankan rubah menan takkan. Rubah ha. Get lah lu nyak semayang le bah. Nah parah bacut pak. Get. Entu bah wa semayang lang kalon. Maka orang ini secara sosial dia tidak baik. Nabi SAW dalam salat sedang mengimami jamaah. Beliau bawa cucunya Hasan dan Husain, cucu di Nabi, anak Mbak Siti Fatimah Zura yang lagu Rafli. Ketika Nabi sujud, cucunya naik di pundaknya. Ini lagi hubungan dengan Allah. Nabi sujud, cucunya naik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi memperlama sujudnya. Selesai salat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi sujudnya lama, apa ada turun wahyu? Enggak ada, kata Rasulullah. Mapa kunci trip tak sujud? Cucuku naik di pundakku. Kalau aku bangun, cucuku jatuh terpelanting. Rusak kasih sayang aku dan cucuku. Ini tengah semayangnya. Allah tidak marah. Sedang ibadah ritual, lalu ada yang berdimensi sosial yang kita pertimbangkan. Kaum muslimin yang mulia, maka oleh sebab itu, mari kita seimbangkan ini. Jangan kita sangka kita sudah hebat sekali dalam ibadah secara pribadi, tapi secara sosial tidak berimbang, maka di sisi Allah kita masih dalam keadaan hina. Bagus sekali tahajud kita, bagus sekali haji kita. Maka pulang dari haji, orang-orang yang menunaikan ibadah haji, pulang dari haji apa yang dilihat? Pertama, bagaimana salat jamaahnya. Yang kedua, bagaimana sedekahnya. Yang ketiga, bagaimana dia berinteraksi secara sosial di lingkungannya. Jadi banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu beriringan antara ibadah ritual dan ibadah sosial.
Malah kalau di dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Pendusta agamanya orang yang ulau-ulau agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim, menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang-orang yang tidak menghiraukan dan tidak memberi makan fakir miskin. Jadi jangan anggap sudah hebat sekali secara ritual tapi tidak berimbang secara sosial. Terakhir, bentuknya. Kalau ibadah ritual, bentuknya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul, enggak bisa dirubah-rubah. Man amala amilan laisa lahu minna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, yang amal itu tidak bersumber dari kami, kata Rasulullah, maka amalan itu ditolak. Jadi salat, puasa, zakat, haji sudah ada tuntunannya secara ritual. Tapi kalau sosial itu boleh kita robah. Contohnya apa? Dulu santunan anak yatim, dijemput anak yatim dibawa. Sekarang diantar ke rumah. Dulu santunan yatim dibeli pakaiannya diantar. Sekarang buka rekening, transfer lewat rekening. Itu boleh. Ibadah ritual enggak bisa diwakili. Kau menjak salat jamaah bak masjid Baitul Salihin. Perlu beh bak lun bacut beh, enggak bisa. Tapi kalau sosial, menjak santunan yatim, nya bak lun titip beh, maka ibadah yang berdimensi sosial itu bisa dalam bentuk yang beragam kalau ibadah ritual sudah ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita terus menyeimbangkan, jangan merasa lebih baik, tapi mari kemuliaan-kemuliaan yang ada yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, kita terus bersama Allah, bersama masyarakat dalam keadaan baik di sisinya untuk mendapatkan kemuliaan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.